Pagi sahabat imun, pada episode kali ini saya akan membahas tentang vaksin dan segala seluk-beluknya. Untuk itu saya akan berkunjung ke Bio Farma yang letaknya ada di Bandung. Bio Farma ini merupakan produsen vaksin satu-satunya di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Halo sahabat imun, kita udah sampai nih di Bio Farma, kita langsung masuk aja yuk. Mana dia ya? Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bio Farma. Oke, bisa Langsung ya? Oke. Boleh duduk dulu, Oke, silahkan Mbak Yuni. terima kasih Mbak Nadia. Gimana perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Saya sapa dulu sahabat imun Iya, ya. boleh. Halo sahabat imun, saat ini saya sudah bertemu langsung dengan Mbak Nadia, Corporate Communication Bio Farma. Jadi langsung aja ya kita tanya-tanya tentang Bio Farma. Nah Mbak Nadia, ini pertama kali saya datang ke sini, saya langsung lihat gedung Bio Farma ini kok keren banget ya, klasik gitu. Bisa dijelasin sedikit nggak sejarah Bio Farma? Oke, bicara tentang klasik nih Mbak Yuni, bangunan ini memang usianya sudah sangat tua, jadi bangunan ini pun sudah menjadi salah satu bangunan heritage atau bangunan cagar budayanya di Kota Bandung. Kalau berbicara tentang sejarahnya sedikit nih, Bio Farma sendiri berdiri pada tanggal 6 Agustus 1890 tuh di Jakarta. Jadi pindah ke Bandung? sekarang usianya sudah 125 tahun lebih, pindah ke Bandung dari tahun 1920-an. Oh gitu. Nah, biar lebih jelasnya lagi nih Mbak Yuni, saya akan mengantar dan memperkenalkan Mbak Yuni ke salah satu tenaga ahli Bio Farma yang bekerja di bagian produksi, ada Pak Wadi. Nanti kita akan langsung ke sana saja. Sip. Mari. Oke. Hai, ini Pak Wadi. Halo Pak Wadi, apa kabar? Iya. Ini Mbak Yuni. Mbak Yuni, ini Pak Wadi yang Iya. akan menjelaskan tentang produksi vaksin secara umum ya Pak. Iya, jadi Pak Wadi, saya Yuni dari Info Imunisasi, pengen tahu nih gimana proses produksi vaksin secara umum. Boleh kan Pak Wadi? Baik, Iya. coba jelaskan. Oke, sip. Oke. Silakan. Iya. Ini secara umum prosesnya seperti ini. Saya akan coba jelaskan proses produksi vaksin polio secara umum. Oke. Kita mulai dari proses pertama, itu pengambilan sumber sel, Oke. kemudian akan diproses selama kurang lebih 23 hari hingga akan didapatkan panenan tunggal di Oke. sini. Kemudian dari sini kita juga akan lanjutkan ke proses berikutnya. Kita akan lakukan pemurnian, di mana di situ akan kita hilangkan ketidakmurniannya sehingga kita akan mendapatkan produk yang betul-betul steril. Kita akan simpan di dalam freezer, kemudian kita simpan untuk beberapa lama sehingga si vaksin tetap awet. Untuk bisa masuk ke dalam proses produksi, kita harus mengganti pakaian kita dengan jas lab, kita copot sepatu kita, baru kita bisa masuk ke dalam. Sip. Silakan. Oke. Oke, selamat datang. Ini adalah general koridor produksi vaksin polio. Kita akan lihat bagaimana proses produksi berlangsung. Oke. Mari silakan. Untuk masuk ke area produksi, kita harus menggunakan pakaian khusus seperti ini. Pakaiannya khusus untuk mencegah kontaminasi terhadap ruangan. Pak Wadi, ini terkait isu yang banyak di masyarakat ya mengenai efek. Ya, sebetulnya untuk efek samping untuk vaksin sebetulnya karena sudah melalui riset yang panjang, sudah dipastikan bahwa efek sampingnya itu kecil, ya, sangat kecil gitu. Jadi vaksin itu sudah melalui riset yang begitu lama untuk memastikan tadi keamanan dan efikasi. Jadi dalam tahap R&D yang belasan tahun itu dipastikan betul-betul aman, dipastikan betul-betul efektif. Jadi terbuka nih Pak Wadi setelah kita berkunjung langsung, ngelihat langsung ya Mbak Nadia, karena kan kalau kita searching di internet itu ada beberapa juga ya mengenai isu miring, makanya itulah yang membuat saya ingin berkunjung langsung nih ke pabrik vaksin, ke ahlinya gitu ya. Oke Pak Wadi, terima kasih banyak atas penjelasannya, ini sangat mencerahkan. Ya sahabat imun, tadi kita udah lihat langsung proses produksi vaksin dan penjelasan langsung dari ahlinya nih. Nah Mbak Nadia, kita mau kemana nih sekarang? Yang jelas kita harus melepas jas lab ini dulu, lalu kita akan ke bagian pengemasan. Mari Pak Wadi. Mari silakan.
Halo sahabat imun, sekarang saya sudah ada di gedung pengemasan. Nah, Mbak Nadia, boleh dijelasin nggak sih ada proses apa di gedung pengemasan ini? Oke, Mbak Yuni. Jadi dari proses produksi tadi dihasilkanlah balek atau bahan setengah jadi. Nah, bahan setengah jadi itu lalu dikirimkan ke bagian formulasi untuk dicampurkan dengan zat-zat tambahan lain. Nah, setelah diformulasikan atau dicampurkan dengan zat-zat tambahan lain, lalu melalui tahap filling atau pengisian ke dalam kemasan. Kalau kemasan ini namanya vial nih Mbak Yuni. Ada juga kemasan Unijack. Bedanya apa tuh Mbak Nadia? Kalau vial ini hanya berisikan vaksinnya aja Mbak Yuni. Nah, kalau Unijack ini sudah lengkap dengan jarumnya. Jadi tinggal pakai aja, praktis. Lebih praktis ya Mbak Nadia. Betul. Nah, setelah masuk ke tahap filling, setelah filling selesai, baru masuk ke tahap labeling. Labeling itu adalah penempelan label, disertakan dengan pencetakan nomor batch, expired date, dan juga VVM. Oke, sebentar Mbak Nadia, kayaknya nih sahabat imun juga masih asing nih sama yang namanya VVM. Bisa dijelasin nggak Mbak Nadia VVM itu apa? Ya Mbak Yuni, jadi VVM itu adalah singkatan dari vaksin vial monitor atau indikator pengukur suhu. Yang namanya vaksin dan obat beda penanganan nih Mbak Yuni. Kalau vaksin ini harus disimpan di suhu tertentu, yaitu disimpan di suhu 2-8 derajat Celcius dan di minus 20 derajat Celcius. Jadi cara mengetahuinya adalah apabila vaksin ini disimpan di suhu yang salah, nih kotak kecil berwarna silver ini akan berubah warna menjadi lebih gelap dibandingkan lingkaran ungu di sekelilingnya. Nah, kalau sudah seperti itu menandakan vaksinnya sudah rusak, sudah tidak boleh dipakai lagi karena sudah tidak efektif lagi melindungi tubuh kita dari penyakit tertentu. Jadi boleh nggak nih kalau mau saya simpulkan si VVM ini adalah salah satu cara untuk kita mengetahui kualitas vaksin ya? Betul ya? Sekali. Nah, Mbak Nadia kan tadi kita udah ke produksi, kemudian sekarang ke pengemasan. Nah, saya pengen tahu nih bagaimana proses distribusi vaksin itu sendiri. Bisa nggak sih saya lihat langsung ke sana? Boleh. Nanti setelah ini kita akan ke bagian distribusi ya Mbak Yuni. Sekarang sahabat imun kita akan langsung menuju gedung distribusi dan untuk mempersingkat waktu kita langsung aja yuk ke gedung distribusi. Mbak Nadia, di sini rasanya lebih dingin ya dibanding ruangan-ruangan yang lain yang kita kunjungin tadi? Ya, memang Mbak Yuni, karena kan ruangan ini tempat nyimpan vaksin. Jadi ruangan ini namanya cold room. Yang tadi Mbak Nadia bilang suhunya itu 2-8 derajat Celcius bahkan sampai minus 20 derajat Celcius di sini. Betul banget. Oke, ya kalau saya lihat itu di sana lagi ada aktivitas. Itu lagi pada ngapain sih? Itu sedang proses pengepakan Mbak Yuni, siap-siap untuk didistribusikan. Oke, boleh ceritain sedikit nggak sih proses pengepakan itu kayak apa? Proses pengepakan itu kita harus memperhatikan kestabilan suhunya Mbak Yuni. Jadi kita harus pastikan suhu stabil dari proses pengiriman hingga ke tempat tujuan sehingga bisa digunakan oleh masyarakat dengan baik. Nah berbicara tentang pengiriman dan distribusi ya, produk Bio Farma itu sudah didistribusikan kemana aja sih Mbak Nadia? Kalau dari Bio Farma kita mempunyai beberapa sektor nih Mbak Yuni. Ada sektor pemerintah, sektor swasta dan juga luar negeri. Kalau sektor pemerintah, dari Bio Farma kita distribusikan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi nih Mbak Nadia, kalau gitu vaksin-vaksin yang digunakan oleh bayi dan anak-anak di Indonesia itu asalnya dari sini ya, dari Bio Farma? Pasti Mbak Yuni. Jadi kita memang memprioritaskan kebutuhan vaksin yang ada di dalam negeri gitu untuk 5 juta bayi per tahun. Selain untuk sektor pemerintah, Bio Farma itu mendistribusikan ke sektor mana lagi ya Mbak Nadia? Sektor swasta dan juga sektor luar negeri. Kalau dari sektor swasta, dari Bio Farma itu langsung ke distributor resmi. Kalau ke luar negeri tentunya langsung ke negara yang dituju atau melalui jalur bilateral. Sudah berapa banyak negara nih yang menerima ekspor vaksin dari Bio Farma? Alhamdulillah ya, hingga saat ini Bio Farma sudah mengekspor ke lebih dari 130 negara di dunia. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau untuk sumber daya manusianya nih, khususnya para peneliti, itu dari mana aja asalnya ya Mbak Nadia? Nah, ini kita patut berbangga nih Mbak Yuni, karena para peneliti, para karyawan dari Bio Farma itu berasal dari putra-putri bangsa Indonesia. Luar biasa sekali ya Mbak Nadia, jadi karya anak bangsa tapi berkualitas internasional. Betul. Nah, sahabat imun, jadi prestasi yang luar biasa, karya anak bangsa, jadi kenapa kita mesti ragu menggunakan vaksin dalam negeri?
Mbak Nadia, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita diizinkan berkunjung berkeliling ke Bio Farma. Saya boleh sapa dulu sahabat Imun? Oke, baik. Oke, demikian sahabat Imun episode kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk sahabat semua. Dan ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan tentunya bangga menggunakan produk karya anak bangsa. Saya pamit undur diri, sampai berjumpa lagi di episode info imunisasi berikutnya. Mari